Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang siapa sih Melville Dewey, Melville Dewey atau dibalik Dewey Decimal Classification. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, klasifikasi adalah sebuah upaya untuk kita mengelompokkan koleksi dari buku berdasarkan persamaannya gitu. Jadi digolongkan misal di bagian agama atau ilmu sosial atau tentang sastra seperti itu. Jadi pengelompokan koleksi berdasarkan subjeknya. Gunanya apa sih? Jadi gunanya adalah memudahkan sistem temu kembali. Jadi misal mau nyari tentang buku agama, nah di mana sih raknya kayak gitu. Kalian pasti lebih bisa mencari buku di raknya daripada harus mencari buku satu-satu dengan tumpukan yang tidak jelas kan. Seperti itu gunanya klasifikasi. Menurut Ritz tahun 2002, klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis dari sebuah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nah, kan udah jelas kan? Berarti berdasarkan ciri-ciri yang sama, kesamaannya gitu. Dewey Decimal Classification yang sering kita dengar atau nggak asing bagi anak perpustakaan, itu merupakan klasifikasi berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan, bukan hanya pengelompokan koleksi berdasarkan subjek belaka. Jadi dia itu dikelompokkannya memang berdasarkan keilmuan gitu, berdasarkan ilmu-ilmu yang ada. Di edisi ini ditemukan oleh Melville Dewey. Sampai saat ini edisinya sudah edisi 23, itu udah 4.000 lebih halaman. Berdasarkan jurnal yang aku baca, klasifikasi edisi diciptakan oleh Melville Dewey atau nama panjangnya adalah Melville Louis Kossuth Dewey pada tahun 1873 dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 dan awalnya itu diwujudkan dalam bentuk pamflet sebagai sebagai pertanda rilisnya di DC ini gitu. Pamflet itu berjudul A Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging the Books and Pamphlet of a Library. Pamfletnya ini sebagai bentuk, wah ini udah diterbitkan, di DC-nya itu sudah diterbitkan. Dari biodatanya Dewey itu atau Melville Louis Kossuth Dewey itu dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1851. Dia tuh dari sebuah keluarga miskin di Adam Center di sebuah kota kecil di dekat New York. Karena namanya terlalu panjang, Melville Louis Kossuth Dewey, akhirnya dia memendekkan atau membuang namanya itu menjadi Melville Dewey aja. Melville Dewey ini memperkenalkan di DC itu pada usianya 21 tahun. Muda sekali ya. Karyanya dari Dewey ini di DC ini merupakan sebuah revolusi dalam dunia ilmu perpustakaan ya, menjadi era baru dari kepustakawanan. Melville Dewey ini dari karyanya di DC yang sangat populer ini menjadi kepustakawanan modern. Di antara peranannya Melville ini berdasarkan jurnal yang aku baca adalah membantu berdirinya American Library Associated atau ALA pada tahun 1876 dengan menjabat sebagai sekretaris periode 1876 sampai 1870. Kemudian dia juga menjabat sebagai presiden American Library Association ini tahun 1890 sampai 1893. Dewey juga mempromosikan standarisasi dari perpustakaan di lembaga-lembaga perpustakaan. Jadi dia banyak mendirikan perpustakaan, kemudian dia membuat standarnya. Dan sebagai pioner pendidikan perpustakaan, Melville Dewey ini menjadi pustakawan di Columbia College atau sekarang itu Columbia University ya. Pada tahun 1883 dan dia menjadi pendiri sekolah perpustakaan pertama pada 1887. Ini ada di jurnal ya. Melville Dewey meninggal pada tanggal 26 Desember tahun 1931 karena mengalami stroke di usia 80 tahun. Jika diturut ke belakang, itu di edisi awal itu hanya 44 halaman atau 42 halaman. Ini banyak sumber ya. 3 kategori dasar dari edisi ini adalah sejarah, filsafat, dan sastra. Karena 3 kategori ini merupakan kategori yang sesuai dengan pikiran manusia, yaitu memori, imajinasi, dan nalar. Ya sekarang di edisi udah sampai 23 ya edisinya. Yang biasanya kita gunakan itu udah edisi 23, itu edisi paling baru dan belum diperbarui lagi. Yang spesial dari edisi 23 ini di Indonesia, terutama di perpustakaan Indonesia itu sudah ada pemecahannya.
Jadi wilayah di Indonesia itu udah bukan cuma Indonesia aja, tapi udah masuk ke wilayah-wilayahnya seperti itu. Ini adalah keuntungan buat kepustakawanan di Indonesia. Jadi DDC itu udah lama banget, yang udah digagas sejak tahun 1800-an, yang sampai sekarang tuh masih jaya banget di perpustakaan. Bahkan keseharian dari pustakawan-pustakawan itu biasanya itu menggunakan DDC. Di kampus dulu aku juga belajarnya tentang DDC ini, dari Dwi ini. Terdiri dari 10 kelas. Yang pertama itu tentang yang 000, itu adalah karya umum. Kedua adalah yang nomor 100, itu filsafat dan psikologi. Nomor 200 adalah tentang agama. 300 itu tentang ilmu sosial, 400 itu bahasa, 500 itu tentang matematika dan ilmu alam, 600 itu tentang teknologi, kemudian 700 tentang kesenian, 800 itu sastra, dan 900 adalah sejarah dan geografi. Itu udah spesifik banget ya, udah ada notasi-notasinya sendiri. Bisa kalian buka di bukunya yang tebel banget. Dulu aku punya buku tebel banget gitu. Sekarang udah praktis ya, banyak aplikasi-aplikasi dari DDC yang bisa kalian pasang di komputer kalian masing-masing atau di laptop kalian masing-masing. Itu sangat membantu sekali dalam pengolahan di perpustakaan. Biasanya kan ada di tabel itu ada kelasnya. Nah itu biar nanti kalau kalian menjadi seorang pustakawan, untuk memudahkan pencarian kembali dari buku yang kalian cari atau koleksi yang kalian cari. Sumber tadi berasal dari jurnal yang aku ambil, itu dari dosen UIN Sunan Kalijaga, Pak Anies Masruri. Nanti jurnalnya aku drop linknya di bawah. Terima kasih untuk Pak Anies, dan di sini adalah Mbak Husnul Fatimah. Ini jadi aku berdasarkan sumber yang resmi ya, dari jurnal. Ini judulnya adalah Asal-usul Dewey Decimal Classification, melacak pemikiran Melville Dewey dalam organisasi pengetahuan. Jadi sebenarnya di balik dari DDC itu banyak banget tokoh-tokohnya. Tapi memang Melville Dewey yang paling populer gitu, yang paling banyak menggagasnya gitu. Ya pikiran-pikirannya banyak dipengaruhi oleh ilmuwan saat itu, tapi beliau yang mengembangkan sampai pada akhir hayat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.